Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sajil Wayoksana dari kelas 05 TPLT 038. Ingin memenuhi tugas dari Pak Farizi selaku dosen pengampu mata kuliah mesin learning. Dan di sini saya akan membawakan tugas pengenalan angka Romawi dengan CNN. Proyek ini itu membahas pengenalan angka Romawi tulisan tangan menggunakan metode Convolution Neural Network atau CNN. Kayak gambaran umum proyek ini tuh sistem dibangun untuk mengklasifikasikan citra angka Romawi tulisan tangan menjadi kelas I, V, X, L, C, D, dan M. Dataset yang saya gunakan di sini itu adalah MNIST letter dari Kaggle yang berisi data tulisan tangan alfabet, seleksi dan konversi data. Dan data CSV ini diseleksi untuk huruf Romawi kemudian dikonversi menjadi citra grayscale berukuran 28 kali 28 pixel. Selanjutnya ada tahap preprocessing data. Ini meliputi perbaikan orientasi citra dan normalisasi nilai pixel agar sesuai dengan input CNN. Selanjutnya pembagian data. Dataset ini dibagi menjadi data latih dan data validasi dengan rasio 80% banding 20%. Selanjutnya arsitektur model CNN. Model CNN ini terdiri dari lapisan convolution, pooling, dan fully connected untuk ekstraksi, fitur, dan klasifikasi. Selanjutnya proses training. Model ini dilatih menggunakan optimizer Adam dan fungsi loss versus categorical cross entropy. Selanjutnya ada evaluasi model. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik akurasi dan divisualisasikan dalam bentuk grafik. Nah, ini hasil dan output. Output sistem ini berupa prediksi huruf Romawi berdasarkan citra input. Oke, di sini kita langsung saja ke Google Colab untuk prakteknya. Di sini saya udah membuat file Google Colab-nya. Nah, langkah pertama yaitu kita upload dulu file CSV-nya yang udah kita download di Kaggle tadi. Oke, di sini saya bakal upload. Kita upload satu lagi yang tes. Oke, di sini kita tunggu aja sampai proses uploadnya itu selesai. Di sini cukup lama ya karena sinyalnya nggak terlalu bagus juga. Jadi kita tunggu aja. Ya, dan di sini udah terupload ya. Jadi kita langsung aja. Nah, ya di sini file CSV dan masih nyatu di dalam zip. Jadi kita harus pisahkan dulu ya. Caranya tuh kita unzip nama filenya. Oke, ini satu lagi. Yang train. Oke, sini kita run aja. Kita tutup dan kita cek lagi coba. Nah, di sini udah ada file CSV-nya. Ini bisa kita langsung mulai aja. Kita tambahkan lagi. Selanjutnya kita akan mulai dengan konversi CSV jadi gambar Romawi. Yang pertama kita import dulu aja. Import pandas ASPD ini untuk membaca dan mengolah data CSV ya. Import. Oke. Kita jadi import OS. Import NumPy ini untuk operasi array numerik dan import OS ini untuk manipulasi folder dan file. Oke. File import.
image. Oke, sini ini untuk membuat dan menyimpan gambar. Oke, selanjutnya kita load CSV, kita latih datasetnya, ya train score ini CSV. Di sini kita pakai underscore CSV sama filenya emis letters train dot csv. Nah, gini ya teman-teman. Oke, kalau udah kita lanjut lagi. Sini kita mapping label ke huruf Romawi ya. Jadi kita pakai Roman map sini. Roman map. Oke. Nah, di sini kita pakai I, V, X, L, C, dan D. Yang dimana kita harus nurutin sesuai huruf yang ada di alfabet. Contoh, I itu urutan ke 9 di alfabet. Jadi kita langsung aja 9 itu I. Nah, ini ya. Itu pun selanjutnya V itu 22. Sini saya percepat aja ya. Oke, di sini udah selesai. Satu lagi ketinggalan. Sorry. Di sini ada M. Nah, oke, selanjutnya kita folder output untuk dataset trainingnya ya. Sini kita pakai output. Dir dataset train. Oke, gini. Selanjutnya ada OS. Hackerdix. Kokuro. Output dir. Exit underscore oke. Sama dengan true. Oke, kayak gini. Selanjutnya ada img underscore count sama dengan 0. Nah, ini tuh untuk menghitung total gambar yang berhasil dibuat.
Selanjutnya kita loop setiap baris data di CSP-nya. For IDX row in train df dot iterrow. Oke, sini kita pakai label row 0. Nah, label row 0 ini untuk kolom pertama, jadi label huruf. Selanjutnya kita cek label itu masuk huruf Romawi atau bukan. Kita pakai if label in Roman map. Nah, seperti ini. Terus kita letter. Oh iya, ditutup kurung dulu. Letter Roman map label. Oke, ini untuk ambil huruf Romawi yang tadi ini ya, I, V, X, L itu. Selanjutnya pixel. Ini untuk ngambil data pixel diubah ke bentuk 88 kali 28 kali 28 pixel. Row 1. Dot values dot shape. Nah, ini kita 28 kali 8 kali 28. Ya, seperti ini. Dot as type p win 8 dot win. Oke, seperti ini ya. Langsung lagi. Ini kita perbaiki orientasi gambar ya. Karena defaultnya itu terbalik. Jadi kita orientasi pixel
Di sini kurang S. NP dot 90 pixel min 1. Ini untuk rotasi 90 derajat, dan selanjutnya pixel NP dot RR pixel. Nah, ini untuk flip horizontalnya. Nah, sekarang kita akan membuat folder sesuai kelas huruf. Kita pakai class os dot pet join output dir output for dir koma letter. Nah, terus ada lagi kita os make this kita buka kurung dir dengan true. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan simpan gambar dalam format grayscale ya. Kita langsung aja img sama dengan image dot from array. Terus pixel di L. Nah, seperti ini. Saja image save. F tip kelas dir image img count dot png. Oke, sudah seperti ini. Nah, img count plus sama dengan 1. img count plus sama dengan 1 ini untuk tambah counter gambar ya. Nah, terakhir kita print selesai konversi
total gambar. Oke. MG count. Oke, kalau udah kita coba run. Ya, di sini, nah di sini udah bisa tuh. Oke, selanjutnya kita tes menggunakan ls dataset train. Nah ini tuh harus muncul ini 1 2 3 nya gitu ya. Nanti CV-nya itu harus muncul. Hasilnya coba kita ulang. Nah ini dia, tadi ada salah penulisannya, mohon maaf. Oke, ini udah muncul. Ini berarti udah siap untuk dieksekusi selanjutnya. Selanjutnya kita itu memvalidasi data. Langsung aja kita import TensorFlow. Nah, seperti ini. Ini tuh untuk library utama deep learning ya, untuk model CNN ini. Terus selanjutnya kita membuat dataset training dari folder gambar. Kita train score ds tf dot cross dot meet dataset raw directory. Nah, seperti ini. Oke. Lalu ada dataset training. Train. Oke. Kita validation speed. Sama dengan 0.2. Nah, dataset training ini folder utama datasetnya, validation split ini untuk 20% data validasi gitu ya. Selanjutnya kita ada bagian data training 80%, terus kita pakai subset sama dengan training ini koma. Selanjutnya kita sheet agar pembagian datanya konsisten. Oke, sheet sama dengan 1 2 3 ini ya. Ini sama dengan selanjutnya
selanjutnya ukuran gambarnya itu kita jadiin tadi ya 28 kali 28 image size 28 kali 28. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada color mode-nya, color mode. Sini kita bikin grayscale. Nah, grayscale. Oke. Kita ada batch size. Ini tuh jumlah gambar per batch saat training. Batch size itu 32. Oke, ini udah jadi. Selanjutnya di sini kita akan membuat dataset validation ya. Ini dataset training, dataset validation ini sama aja. Kita tinggal copy paste aja di sini. Kita taruh di bawah sini. Nah, yang bedanya itu adalah di sini. Tadi kan training, sini ini validation, berarti format itu file. Ya, seperti ini. Lanjut tuh kita ngambil nama kelas, class name. Train underscore ds dot class name. Oke, selanjutnya kita hitung jumlah total kelas num class len class name class name. Oke, kita selanjutnya kita print kelas sini, sorry. Oke, class name. Oke, sini udah, kita coba jalanin aja. Oke, tunggu sebentar. Nah, sini udah berhasil ngebaca. Selanjutnya kita ke tahap normalisasi data. Nah, oke, setelah normalisasi data, sini kita langsung ke build model CNN-nya. Ini kita pertama bikin model tab dot keras dot kuential kita buka. Ini kita hapus dulu. Nah, selanjutnya tab keras
dot layer dot konversi dua dimensi. Ini C-nya besar. Itu 32 koma buka kurung lagi 3,3. Sini koma activation relu input. Oke, ini kita tutup dulu, lupa. Nah, input save sama dengan 28,1. Nah, seperti ini. Kemudian tf keras layer layers max polling. Nah, seperti ini 2D. Oke, ini ya sudah jadi. Di sini untuk yang kedua sini sama, cuma kita nggak pakai input set, jadi kita copy paste aja. Nah, ini ada kesalahan penulisan, sorry. Sini kita nggak pakai input set, hapus. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita ke model compile. Model ini pakai optimizer Adam. Optimizer oke. Ini optimizer Adam nih optimizer untuk bobot ya, jadi pengbawaannya dari sana ke loss sama dengan parse categorical cross entropic. Seperti ini untuk close kualifikasi multi kelas, dan selanjutnya kita evaluasi metrik. Kita pakai metrik akurasi.
Oke. Dan selanjutnya terakhir kita model dot summary. Ini untuk menampilkan ringkasan arsitektur model. Oke, coba kita jalankan. Ya, di sini muncul itu outputnya itu tabel ya. Oke, selanjutnya di sini kita buat training model atau menghitung akurasi dan loss. Ini kita history model dot fit train underscore ds koma validation data oke ini, dan di sini kita pakai epoch 20 supaya hasilnya juga maksimal ya, bakal kebaca semua. Kalau misalnya epochnya kecil mungkin ada beberapa nggak terbaca, jadi kita pakai epoch 20 agar semuanya bisa terbaca. Oke, di sini epochnya sedang berjalan dan ini butuh waktu lama banget sampai 20. Jadi di sini saya skip aja menunggu untuk menunggu epochnya sampai selesai. Ya, dikit lagi ini udah 20 epoch dan ya udah kelar. Sini udah rapi 20 epoch. Kita ke tahap selanjutnya, yaitu kita buat grafik akurasi dan loss. Oke, pertama kita import matplotlib nih dot asphalt. Ini untuk membuat library grafik ya. Selanjutnya ada plt figur fix size sepuluh koma empat. Nah, seperti ini. Ini tuh untuk membuat ukuran figur lebar kali tinggi ya. Selanjutnya ada plt dot support ini 1 2. Nah, ya 1,2,1 itu adalah baris 1, kolom 2, dan grafik ke 1. Oke, selanjutnya ada plt plot lagi. History
sorry akurasi, label train. Nah, ini untuk akurasi data training ya. Selanjutnya kita akurasi data validasi, kurang lebih sama seperti ini. Nah, copy paste aja. Di sini kita ganti label validasi. Validation. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada file title. Loss. Oke. Jadi ada file legend. Itu untuk menampilkan keterangan garis. Oke. Nah, ya ini di sini kita akurasi kesalahan penulisan. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk bagian grafik akurasinya. Selanjutnya kita ke grafik loss-nya. Di sini sama, di sini tinggal ganti doang. Jadi kita Ctrl V aja. Sini kita ganti baris kedua, grafik kedua. Dan di sini kita tinggal ganti loss aja. Loss, file loss. Sini L kecil. Dan di sini loss juga. Di ini sudah ke lt show. Ini untuk menampilkan run saja. Dan ya sudah kelihatan di sini grafik akurasi dan grafik loss-nya. Ya, di sini untuk tahap terakhir kita lakukan testing. Di sini kita import. Via SNP. Selanjutnya ada import lagi. Matplotlib as plt. Ini untuk library buat grafiknya. Kita ke Roman to number. Kita masukin angka yang tadi, angka Romawinya, untuk agar bisa ke input nanti di hasil ya. Langsung saja I pakai I besar ya. Tuh 1. Itu pun seterusnya. V itu 5. Nah, di sini saya percepat aja.
Jika sudah, langsung ke TLT figur. Sepuluh. Kayak udah gini, kita ke lanjut lagi for image. Udah label. Destek. Kurung satu. Ini for i in range 9. Ada X sama dengan LT tiga koma tiga koma i plus 1 seperti ini. Selanjutnya ada img Oke, jika sudah kita langsung aja run. Kira-kira hasilnya seperti ini ya. Ini ada M, L, D, V. Nah, sini udah kebaca 55-nya. Cuma ada satu yang kebaca yaitu X. Sini mungkin epoknya kurangnya, di sini saya kurang banyak pakai epoknya, sini saya pakai epok cuma 20. Dia ya mungkin segitu saja. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi yang kita udah bahas tadi, CNN ini mampu mengenali angka melalui tulisan tangan dengan cukup baik dan efektif untuk klarifikasi citra. Ya, jadi segini saja mungkin penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.